Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa setelah Allah menuntun, ya, membawa bangsa ini untuk bersiap-siap meninggalkan Mesir, Allah firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak dituntun melewati jalan yang pendek, jalan yang singkat, jalan yang terdekat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita ketika mau bepergian ke suatu tempat, tentu kita semua akan memilih rute yang paling terdekat dari tujuan yang akan kita tuju. Supaya apa? Supaya cepat sampainya. Bukan cuma untuk mempercepat perjalanan kita, tetapi menghemat waktu dan juga biaya. Tetapi persoalannya adalah bangsa Israel ini tidak dituntun mereka melewati jalan yang pendek itu, jarak yang terdekat itu. Tetapi seringkali Allah menuntun kita itu seperti bangsa Israel dibawa berputar. Nah, ini saudaraku, yang menjadi persoalan di sini bahwa banyak anak-anak Tuhan percaya kepada janji-janji Allah. Tetapi tidak banyak orang mau mempercayakan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Sekali lagi, banyak orang percaya kepada janji-janji Allah itu, bahwa janji Allah itu ya dan amin. Janji Allah itu adalah janji yang luar biasa, janji yang sangat memberkati kita. Tetapi tidak banyak orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa bangsa Israel dituntun oleh Tuhan berputar melewati padang gurun. Padang gurun itu berbicara tentang suatu tempat, suatu perjalanan yang panjang, suatu perjalanan yang tidak enak, perjalanan yang sangat melelahkan, suatu perjalanan yang di padang gurun itu tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Di padang gurun itu sepi. Di padang gurun itu kalau siang hari itu panas sekali, dan kalau malam itu sangat-sangat dingin. Suatu tempat di mana tidak ada yang bisa kita harapkan di sana. Disitulah seringkali Tuhan menuntun kita, membawa kita ke tempat-tempat di mana kita sepertinya tidak memiliki pengharapan di sana. Di situ kita tidak menerima sesuatu, di mana orang-orang tidak bisa menolong kita. Tetapi terkadang di tempat-tempat itulah Tuhan seringkali membawa kita. Tujuannya adalah supaya kita belajar untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Pada zaman dulu, Israel dituntun oleh Tuhan oleh tiang awan dan tiang api. Tetapi bagaimana dengan keadaan kita sekarang, gereja sekarang ini? Itulah saudara dan saya. Saudara tidak dituntun lagi lewat tiang awan dan tiang api. Tetapi Allah saat ini sedang menuntun gerejanya melalui firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah kita meninggalkan atau melupakan firman Tuhan. Karena dasar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itulah yang akan menerangi setiap langkah-langkah hidup kita. Firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita. Di dalam firman Tuhan itulah kita mendapat satu pengertian, satu rema. Oleh sebab itu, marilah kita setiap hari, kalau saudara ingin mengalami tuntunan Tuhan, kalau saudara ingin mengalami penyertaan Tuhan, kalau saudara ingin mengalami kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara, Yosua, firman Tuhan kepada Yosua berkata, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 berkata begini. Hanya ingatlah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya itu siang dan malam. Artinya saudaraku bahwa Tuhan mau kita bergaul karib dengan dia melalui firman-Nya, melalui kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini, Injil ini adalah saya gambarkan sebagai surat cinta Tuhan kepada kita. Di mana di situ dia mendidik kita, di situ dia mengajar kita, di situ dia menasihati kita. Dan terkadang melalui firman Tuhan juga menegur kita. Ini saudaraku, yang Tuhan mau. Persoalannya adalah berapa banyak di antara kita yang mau dituntun oleh Tuhan. Waktu kita dituntun memang seringkali kita mengalami perjalanan yang tidak enak. Tetapi satu hal, di dalam Mazmur 23 berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa saudaraku? Daud berkata, aku tidak takut. Karena ada Tuhan yang menyertai dia. Ada gada dan tongkatnya yang senantiasa mau menuntun kehidupan kita. Saya tidak tahu hari-hari ini saudara sedang mengalami mungkin ada di dalam padang gurung atau di lembah-lembah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan. Ingatlah, Tuhan berkata, aku tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oh saudaraku sekalian, bagaimanapun beratnya perjalanan hidup di mana Tuhan menuntun kita, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak akan pernah sedikit pun mengizinkan sesuatu. Asal kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Manusia seringkali mengecewakan kita. Tetapi ketika Tuhan, kita mau belajar untuk dituntun, kita berkata, iya Tuhan, ini aku. Tuntunlah setiap jalanku. Maka izinkanlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel ini ke padang gurung, bukan kepada yang ke tempat yang lain? Padahal kan ada jalan yang pendek, jalan yang singkat, jalan yang tidak terlalu jauh. Kenapa ke padang gurung? Karena kenapa? Karena padang gurung ini, di padang gurung itulah Tuhan seringkali dapat mengajar kita dengan leluasa. Waktu kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, justru saat itulah Tuhan memiliki kesempatan yang besar karena kita tidak memiliki pengharapan apa-apa lagi. Kita tidak bisa mengharapkan siapa-siapa lagi. Disitulah Tuhan mengajar kita. Mengajar ketetapan-ketetapannya, mengajar hukum-hukumnya, mengajar kita perintah-perintahnya supaya apa? Kita mengikutinya. Yang kedua adalah karena Tuhan tahu apa yang dia akan lakukan atas masing-masing kita. Saya teringat waktu bangsa Israel ini ada di dalam tawanan, di dalam pembuangan selama beberapa waktu, berapa ratus tahun lamanya. Dan bangsa Israel ini siang malam berseru-seru di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku sudah mendengar setiap seruan mereka. Dan di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan masa depanmu penuh dengan pengharapan. Saudaraku, meskipun Tuhan membawa bangsa Israel ini berjalan menuju padang gurung, mengitari padang gurung, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan rancangannya atas bangsa Israel. Demikian juga saudara sedang mengalami sesuatu di dalam hidupnya. Saya mau ingatkan, Tuhan tidak pernah melupakan rancangannya atas hidup saudara. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang sedang menjadi rencana-rencananya atas saudara. Rencana Tuhan itu pasti. Rencana Tuhan itu ya dan amin. Dan rencana Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera bagi saudara. Mungkin saat ini saudara belum melihat itu. Saudara sedang berjalan di dalam kesesakan, sedang berjalan di dalam panasnya terik matahari padang gurung dunia ini. Tetapi suatu saat saudara akan dibawa dan saudara akan mengerti. Ternyata memang Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak akan pernah melupakan rencananya.
Saudara, apapun yang menjadi kesulitan, menjadi beban, yang menjadi padang gurun, yang menjadi lembah-lembah di dalam kehidupan saudara, ingatlah selalu bahwa Tuhan tahu apa yang harus Ia lakukan bagi saudara dan saya. Jangan kita menggurui Tuhan bahwa Tuhan kamu harus begini dengan pemikiran kita. Izinkanlah Tuhan mengajar kita. Izinkanlah Tuhan menuntun setiap kehidupan kita. Maka kita akan melihat pintu-pintu yang selama ini tertutup bagi Bapak Ibu akan Tuhan bukakan bagi saudara. Apapun itu, karena Tuhan tahu rencana-rencananya, Tuhan tahu rancangan-rancangannya, Tuhan tahu apa yang harus Dia perbuat bagi saudara dan saya. Dan segala perbuatan Tuhan atas hidup kita selalu mendatangkan damai sejahtera, dan kita akan memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang ketiga, yang terakhir adalah Tuhan membawa bangsa Israel ini berjalan melalui padang gurun. Karena disitulah Tuhan mau menyatakan kuasa dan mujizatnya terjadi. Saudara, kita tidak akan pernah bisa melihat kuasa Allah dengan nyata sebelum kita ada di dalam padang gurun kehidupan kita. Kita tidak akan bisa melihat penyertaan Tuhan dengan sempurna ketika kita tidak ada di dalam kegelapan, di dalam lembah-lembah itu. Justru melalui hal-hal yang sulit itulah Tuhan sebenarnya mau menyatakan kepada setiap kita bahwa aku adalah Tuhan yang perkasa, aku Tuhan adalah Tuhan yang maha besar, aku adalah Tuhan sumber dari segala mujizat. Ketika engkau bergantung kepada Engkau, ketika engkau mengizinkan hidupmu untuk aku pimpin, maka disitulah aku akan menyatakan bagaimana aku akan menuntun bangsa Israel ini lewat tiang api dan tiang awan. Demikianlah aku akan menuntun engkau melalui firmanku. Engkau akan melihat bangsa Israel setiap hari makan manna, makanan surgawi. Demikian juga kita akan dipelihara oleh Tuhan. Bukan cuma perlindungan Tuhan, tetapi pemeliharaan Tuhan itu bagi masing-masing kita akan kita saksikan secara luar biasa. Di akhir sharing saya pada malam hari ini, kemarin ada datang seorang anak Tuhan, jemaat. Anak Tuhan ini dia juga adalah seorang pelayan Tuhan. Dia selama pandemi COVID ini, Corona ini, dia mengalami satu masalah di dalam kesehatannya. Dan kalau dia sudah mulai merasakan sakit itu sampai dia guling-guling di lantai. Karena dia tidak tahan dengan rasa sakit. Seluruh badannya mengalami rasa sakit. Sehingga suatu ketika dia menelpon saya secara pribadi dan dia bertanya, kira-kira apa? Saya cuma bilang, kembali kepada Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan dan berdoa, perkatakan perkataan imanmu. Dia lakukan tetapi masih. Dan kemarin waktu dia datang saya tanya bagaimana kesehatannya Pak. Dia berkata, Pak, puji Tuhan. Kalau hari ini saya bisa melewati itu, sungguh-sungguh saya merasakan itu bukan karena gagah dan kuatku. Tetapi saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Ketika apa yang Pak Jimmy ajarkan itu saya praktekkan. Dan ketika sakit itu, rasa sakit itu mulai datang mendera di dalam kehidupannya. Dia perkatakan sampai dia mengalami kuasa kesembuhan itu. Saudara, hanya lewat firman Tuhan dan doa, anak Tuhan ini mengalami mujizat Tuhan. Dan tadi malam saya minta permisi untuk meminjam kesaksiannya. Katakan, silakan Pak, kemanapun Bapak pergi, kalau Bapak mau ceritakan kesaksian saya ini, ceritakan. Tidak sampai di situ saudaraku. Waktu dia memeriksakan dirinya sampai dia didiagnosa bahwa di bagian pankreasnya mengalami gangguan. Saya katakan, dokter berkata apapun terhadap hidup kita. Tetapi kita punya dokter di atas segala dokter. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Datang kepada dia, berseru kepada dia, nyatakan isi hatimu kepada dia. Dan hari ini dia sudah tidak merasakan lagi. Bukankah lewat padang gurun itu kita bisa menyaksikan kuasa dan mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Saudara mengalami apapun hari ini, datanglah kepada Yesus Kristus. Izinkan Tuhan menuntun kehidupanmu. Sekalipun Tuhan membawa kita kepada padang gurun dunia ini, yang begitu banyak persaingan, yang begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi tetaplah percaya.
Karena lewat padang gurun yang saudara sedang hadapi, Tuhan mau menyatakan kuasa kasih-Nya kepada kita sehingga kita berkata, Tuhan, betapa ajaibnya dan luar biasanya Engkau di dalam kehidupan kami. Haleluya. Selamat menikmati pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Relakanlah hatimu untuk dibentuk dan dituntun oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya dan lewat Roh Kudus daripada Allah yang selalu menyertai saudara. Maka saudara tidak akan pernah lagi berkata, Tuhan aku takut. Tetapi lewat semuanya itu kita berkata, Tuhan betapa besarnya dan ajaibnya jalan-jalan-Mu untuk kami. Haleluya. Mari kita satu di dalam pujian ini. Kemudian kita akan berdoa. Haleluya. Jalanmu tak terselami. Oh haleluya. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya. Oh betapa indah Tuhan. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. tiada terduga kasih-Mu. Sungguh heran, seram dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup.